wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 Usul Fiqh akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu tentang hukum syara dan pembagiannya. Kelompok kami terdiri dari 5 anggota, yaitu Kamila Ramadanita Soleha, Raihan Gunawan Sejahtera, Sarila, Faiz Nur Katami, dan Ananda Syifa. Untuk pemateri pertama akan dibawakan oleh saya sendiri, yaitu Sarila. Pertama-tama saya akan menjelaskan apa itu pengertian hukum. Mayoritas ulama usul fikih mendefinisikan hukum sebagai berikut. Khitabullahil muta'alliqu bi af'alil mutkallafin iqtidaan au tahyiran aw wad'an. Artinya, kalam Allah yang menyangkut perbuatan orang dewasa dan berakal sehat, baik bersifat imperatif, fakultatif, atau menempatkan sesuatu sebagai sebab, syarat, dan penghalangnya. Yang dimaksud dengan imperatif atau iqtido adalah tuntutan untuk melakukan sesuatu, yakni memerintah, atau tuntutan untuk meninggalkannya, yakni melarang, baik tuntutan itu bersifat memaksa maupun tidak. Sedangkan yang dimaksud tahir atau fakultatif adalah kebolehan memilih antara melakukan sesuatu atau meninggalkannya dengan posisi yang sama. Dimaksud wad'i atau mendudukkan sesuatu adalah memposisikan sesuatu sebagai penghubung hukum, baik berbentuk sebab, syarat, maupun penghalang. Selanjutnya pembagian hukum. Bertitik tolak dari definisi hukum tadi, menurut ulama usul fikih, hukum itu dibagi menjadi 2 bagian, yaitu ada hukum taklifi dan hukum wad'i. Apa itu hukum taklifi? Hukum taklifi adalah firman Allah yang menuntut manusia untuk melakukan atau meninggalkan atau memilih antara berbuat dan meninggalkan. Lalu apa contohnya? Contoh firman Allah yang menuntut kita untuk melakukan sesuatu terdapat dalam surat An-Nur ayat 56 yang artinya, dan dirikanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan taatilah Rasul, supaya kamu diberi rahmat. Selanjutnya bentuk-bentuk taklifi. Menurut jumhur ulama usul fikih mutakalimin, hukum taklif ini dibagi menjadi 5, yaitu yang pertama ada ijab, nadab, yang ketiga ada ibahah, 4 karoha, dan 5 tahrim. Apa itu ijab? Ijab yaitu tuntutan syar'i yang bersifat untuk melaksanakan sesuatu dan tidak boleh ditinggalkan. Orang yang meninggalkannya dikenai sanksi. Misalnya dalam surat An-Nur ayat 56, yang artinya laksanakan sholat dan tunaikanlah zakat. Jika kita tidak melakukannya, maka kita akan mendapatkan sanksi yang berupa dosa. Kemudian nadab. Nadab yaitu tuntutan untuk melakukan suatu perbuatan yang tidak bersifat memaksa, melainkan sebagai anjuran, sehingga tidak dilarang untuk meninggalkannya. Orang yang meninggalkannya tidak dikenai hukuman. Yang dituntut untuk dikerjakan itu disebut mandub, sedangkan akibat dari tuntutan itu disebut nadab. Contohnya, firman Allah terdapat dalam surat Al-Baqarah ayat 282, yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu melakukan utang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Lafal dalam ayat itu pada dasarnya mengandung perintah, tetapi terdapat indikasi yang memalingkan perintah itu yang terdapat dalam ayat selanjutnya, yaitu ayat Al-Baqarah ayat 283, yang artinya, akan tetapi apabila sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercaya itu menunaikan amanatnya. Jadi ayat yang 282 tadi itu disebutnya mandub, dan ayat yang selanjutnya itu disebut nadab. Selanjutnya yaitu ibahah, yaitu kitab Allah yang bersifat fakultatif, mengandung pilihan antara berbuat atau tidak berbuat secara sama. Akibat dari kitab Allah ini disebut juga dengan ibahah, dan perbuatan yang boleh dipilih itu disebut mubah. Misalnya firman Allah dalam surat Al-Maidah ayat 2, yang artinya, apabila kamu telah menyelesaikan ibadah haji, maka bolehlah kamu berburu. Selanjutnya yaitu karoha, yaitu tuntutan untuk meninggalkan suatu perbuatan, tetapi tuntutan itu diungkapkan melalui redaksi yang tidak bersifat memaksa. Dan seseorang yang mengerjakan perbuatan yang dituntut untuk ditinggalkan itu tidak dikenai hukuman. Akibat dari tuntutan seperti ini disebut juga karoha. Karoha ini merupakan kebaikan dari nadab. Misalnya, hadis Rasulullah yang mengatakan bahwa halal yang paling dibenci Allah adalah talak. Hadis ini diriwayatkan Abu Daud nomor 2180 dari jalur Kasir bin Ubaid. Yang terakhir yaitu tahrim, yaitu tuntutan untuk tidak mengerjakan suatu perbuatan dengan tuntutan yang memaksa. Akibat dari tuntutan ini disebut hurmah, dan perbuatan yang dituntut itu disebut haram. Misalnya firman Allah dalam surat Al-An'am ayat 151, yang artinya, jangan kamu membunuh jiwa yang telah diharamkan oleh Allah. Selanjutnya hukum-hukum menurut fuqaha. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, kita mengetahui bahwa hukum-hukum menurut fuqaha adalah tuntutan dari kitab tasyri, seperti wajib, haram, makruh, sunnah, dan mubah. Lalu saya akan menjelaskan apa itu wajib. Wajib adalah suatu perintah yang harus dikerjakan. Apabila ditinggalkan, akan berdosa.
Kewajiban dari waktu pelaksanaannya terdapat dua macam, yaitu wajib mutlak dan wajib muakkad. Wajib muakkad dibagi lagi menjadi tiga, yaitu yang pertama ada wajib muasa. Kemudian yang kedua yaitu mudayak. Yang ketiga adalah wajib biddu'a syibhain, yaitu kewajiban gabungan antara wajib muasa dan wajib mudayak. Kemudian kewajiban bagi orang yang melaksanakannya itu terbagi menjadi dua, yaitu wajib aini, yaitu kewajiban secara pribadi yang tidak mungkin dilakukan atau diwakilkan oleh orang lain. Yang kedua yaitu wajib kifayah, kewajiban bersifat kelompok, apabila tidak ada seorang pun melakukannya maka berdosa semuanya, dan jika beberapa melakukannya maka gugur kewajibannya seperti sholat jenazah. Kemudian ada kewajiban berdasarkan ukuran atau kadar pelaksanaannya, yaitu dibagi menjadi dua. Yang pertama ada wajib muhaddad, yaitu wajib yang harus sesuai dengan kadar yang sesuai dengan ketentuan, contohnya adalah zakat. Dan yang kedua adalah wajib ghairu muhaddad, yaitu kewajiban yang tidak ditentukan kadarnya, seperti menafkahi kerabat. Lalu yang keempat yaitu kewajiban berdasarkan kewajiban perintahnya, dan dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah wajib muayyan, yaitu kewajiban yang telah ditentukan dan tidak ada pilihan lain seperti membayar zakat dan sholat 5 waktu. Yang kedua wajib muhayyar, yaitu kewajiban yang objeknya boleh dipilih antara beberapa alternatif. Selanjutnya, mandub atau sunnah. Hukum Islam sunnah atau mandub dalam fikih adalah tuntutan untuk melakukan suatu perbuatan karena perbuatan yang dilakukan dipandang baik dan sangat disarankan atau dianjurkan. Lalu hukum sunnah ini jika dilihat dari tuntutan melakukannya, yakni dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama sunnah muakkad, perbuatan yang selalu dilakukan oleh Nabi di samping ada keterangan yang menunjukkan bahwa perbuatan itu bukanlah sesuatu yang fardu, misalnya sholat witir. Yang kedua, sunnah ghairu muakkad, yaitu sunnah yang dilakukan oleh Nabi, tapi Nabi tidak melazimkan dirinya untuk berbuat demikian, seperti sunnah 4 rakaat sebelum zuhur dan sebelum asar. Sedangkan hukum sunnah jika dilihat dari kemungkinan untuk meninggalkannya terbagi menjadi 3, yaitu yang pertama sunnah hadyu, perbuatan yang dituntut melakukan karena begitu besar faidah yang didapat dan orang yang meninggalkannya tercela, seperti azan, sholat berjamaah, sholat hari raya. Kemudian sunnah zaidah, sunnah yang apabila dilakukan oleh mukallaf dinyatakan baik, tapi bila ditinggalkan tidak diberi sanksi apapun. Misalnya, mengikuti yang biasa dilakukan Nabi sehari-hari, seperti makan, minum, dan tidur. Yang ketiga yaitu sunnah nafal, suatu perbuatan yang dituntut tambahan bagi perbuatan wajib seperti sholat tahajud. Selanjutnya yaitu makruh. Jumhur ulama mendefinisikan makruh adalah larangan terhadap suatu perbuatan, tetapi larangan tidak bersifat pasti, lantaran tidak ada dalil yang menunjukkan haramnya perbuatan tersebut. Makruh dibagi menjadi dua, yakni yang pertama, makruh tahrim, yakni sesuatu yang dilarang oleh syariat secara pasti, contohnya larangan memakai perhiasan emas bagi laki-laki. Kemudian yang kedua, makruh tanzih, yakni sesuatu yang dianjurkan oleh syariat untuk meninggalkannya, tetapi larangan tidak bersifat pasti, contohnya memakan daging kuda saat sangat butuh atau perang. Selanjutnya yaitu adalah mubah. Hukum Islam berikutnya ini adalah mubah. Mubah adalah titah Allah yang memberikan kemungkinan untuk memilih antara mengerjakan atau meninggalkan. Bila mengerjakan, tidak diberi ganjaran. Yang terakhir yaitu adalah haram. Muharam secara bahasa artinya mamnu, yaitu yang dilarang. Nah, apabila kita melakukan sesuatu hal yang dilarang, itu akan menimbulkan dosa untuk diri kita. Menurut jumhur para ulama, hukum haram itu terbagi menjadi dua. Yang pertama, al-muharam lidzatihi, yaitu sesuatu yang diharamkan oleh syariat karena esensinya mengandung kemudaratan bagi kehidupan manusia. Contohnya yaitu memakan bangkai, minum khamar, dan berzina. Kemudian yang kedua yaitu al-muharam li ghairi, yaitu sesuatu yang dilarang bukan karena esensinya, tetapi karena kondisi eksternal, seperti jual beli barang secara riba. Baik, di sini saya akan menjelaskan pengertian hukum wada'i dan pembagiannya. Hukum wada'i adalah titah Allah yang menjadikan sesuatu sebagai sebab bagi sesuatu yang lain atau sebagai syarat, sebagai penghalang, sebagai sesuatu yang memperbolehkan adanya rukhsah, sebagai ganti, sebagai yang sah, dan sebagai yang tidak sah. Menurut sebagian ulama, hukum wad'i terbagi menjadi 3, yaitu sebab, syarat, dan mani. Sedangkan menurut sebagian ulama yang lain, hukum wad'i terbagi menjadi 5, yaitu sebab, syarat, mani, azimah, dan rukhsah atau sah dan tidak sah. Pertama, pengertian sebab. Sebab adalah sesuatu yang dijadikan oleh syar'i sebagai alasan bagi ada dan tidak adanya hukum. Adanya sesuatu menyebabkan adanya hukum, dan tidak adanya sesuatu itu melazimkan tidak adanya hukum.
Para ulama usul fikih membagi sebab menjadi dua macam. Yang pertama adalah sebab yang bukan merupakan perbuatan mukallaf dan berada di luar kemampuannya. Contohnya adalah keadaan terdesak menjadi sebab bolehnya seseorang memakan sesuatu yang diharamkan. Yang kedua adalah sebab yang merupakan perbuatan mukallaf dan dalam batas kemampuannya. Contohnya adalah perkawinan menjadi sebab hak warisan antara suami istri dan menjadi sebab haramnya mengawini mertua. Yang kedua adalah syarat. Syarat adalah segala sesuatu yang tergantung adanya hukum. Dengan adanya sesuatu tersebut dan tidak adanya sesuatu itu mengakibatkan tidak ada pula hukum. Namun, dengan adanya sesuatu itu tidak mesti pula adanya hukum. Misalnya, wudhu adalah sebagai syarat sahnya sholat. Dalam arti adanya sholat tergantung kepada adanya wudhu. Namun pelaksanaan wudhu itu sendiri bukan merupakan bagian dari pelaksanaan sholat. Pembagian syarat terbagi menjadi dua, yaitu syarat syar'i dan syarat jali. Syarat syar'i, yaitu syarat yang datang langsung dari syariat sendiri. Misalnya, keadaan rusyd bagi seorang anak yatim dijadikan oleh syariat sebagai syarat bagi wajib menyerahkan harta miliknya kepadanya. Yang kedua, syarat jali. Syarat jali yaitu syarat yang datang dari kemauan mukallaf itu sendiri. Misalnya, seorang suami berkata kepada istrinya, "Jika engkau memasuki rumah si fulan, maka jatuhlah talakmu 1." Selanjutnya, pengertian mani. Mani adalah sesuatu yang keberadaannya dapat meniadakan hukum atau membatalkan sebab. Misalnya, akad perkawinan yang sah karena telah mencukupi syarat dan rukunnya adalah sebagai sebab bagi waris mewarisi. Tetapi, waris mewarisi itu bisa jadi terhalang disebabkan suami telah membunuh istrinya. Selanjutnya adalah pembagian mani. Mani terbagi menjadi dua, yaitu mani al-hukum dan mani al-sabab. Mani al-hukum yaitu sesuatu yang ditetapkan syariat sebagai penghalang bagi adanya hukum. Mani al-sabab yaitu sesuatu yang ditetapkan syariat sebagai penghalang bagi berfungsinya suatu sebab, sehingga dengan demikian sebab itu tidak lagi mempunyai akibat hukum. Selanjutnya adalah perbedaan hukum taklifi dan hukum wad'i. Perbedaannya terbagi menjadi dua. Yang pertama dilihat dari sudut pengertiannya. Hukum taklifi adalah hukum Allah yang berisi tuntutan untuk berbuat atau tidak berbuat suatu perbuatan, atau membolehkan memilih antara berbuat dan tidak berbuat. Sedangkan hukum wad'i tidak mengandung tuntutan atau memberi pilihan, hanya menerangkan sebab atau halangan suatu hukum sah dan batal. Yang kedua adalah dilihat dari sudut kemampuan mukallaf untuk memikulnya. Hukum taklifi selalu dalam kesanggupan mukallaf, baik dalam mengerjakannya atau meninggalkannya. Sedangkan hukum wad'i kadang-kadang dapat dikerjakan atau disanggupi oleh mukallaf dan kadang-kadang tidak. Ya, untuk selanjutnya saya akan menyampaikan materi tentang pengertian mahkum fiqh. Untuk menyebut istilah peristiwa hukum atau objek hukum, sebagian ulama usul menggunakan istilah mahkum fiqh karena di dalam perbuatan atau peristiwa itu adalah hukum, baik hukum wajib maupun hukum yang haram. Dalam kajian usul fikih, yang dimaksud dengan mahkum fiqh adalah wal fi'lul mukalliful ladzi ta'allaqu bihi hukmu syari', suatu perbuatan mukallaf yang bertalian atau berkaitan dengan hukum syarak. Objek hukum adalah suatu yang berlaku pada hukum syarak. Hukum itu berlaku pada perbuatan dan bukan pada zat. Umpamanya, daging babi, pada daging babi itu tidak berlaku hukum baik suruhan maupun larangan. Berlakunya hukum larangan adalah pada memakan daging babi, yaitu suatu perbuatan memakan hukum pada zat daging babi, bukan pada zat daging babi itu. Hukum syarak terdiri atas dua macam, yaitu hukum taklifi dan hukum wad'i. Hukum taklifi berhubungan dengan perbuatan mukallaf, dan hukum wad'i itu sebagiannya tidak berhubungan dengan perbuatan mukallaf, semisal matahari tergelincir pada siang hari. Itu menunjukkan bahwa sudah masuk waktu sholat zuhur. Dan selanjutnya yaitu syarat-syarat mahkum fiqh. Para ulama usul fikih mengemukakan beberapa syarat sahnya suatu taklif pembebanan hukum, yaitu perbuatan yang dibebankan diketahui secara sempurna dan dirinci oleh mukallaf sehingga ia mampu melakukan secara lengkap sesuai dengan yang diperintahkan Allah kepadanya. Atas dasar ini, perintah yang masih bersifat mujmal global dalam Al-Quran baru dibebankan dan diwajibkan kepada mukallaf setelah ada penjelasan secara rinci dari Nabi SAW. Mukallaf mengetahui secara pasti bahwa taklif tersebut daging dari pihak yang berwenang membuat taklif dan pihak yang diyakini mukallaf wajib untuk diikuti hukumnya. Dalam hal ini pihak yang berwenang membuat taklif dan pihak yang diyakini mukallaf wajib untuk diikuti hukumnya. Dalam hal ini pihak yang berwenang memberikan taklif adalah Allah, Rasulnya. Dan pengetahuan ini mendorong mukallaf untuk mematuhi dan mentaati perintah Allah dan Rasulnya. Yang pertama, musyaqqah muta'addah adalah kesulitan yang bisa diatasi oleh manusia tanpa membawa kemudaratan baginya. Yang kedua, musyaqqah ghairu muta'addah adalah suatu kesulitan yang biasanya tidak mampu diatasi oleh manusia
karena bisa mengancam jiwa, mengacaukan sistem kehidupan manusia baik secara pribadi maupun masyarakat, serta pada umumnya kesulitan itu dapat menghalangi perbuatan yang bermanfaat. Selanjutnya yaitu macam-macam mahkum fiqh. Para ulama usul fikih membagi mahkum fiqh dari dua segi, yaitu dari segi keberadaannya secara material dan syarat, serta dari segi hak yang terdapat dalam perbuatan itu sendiri. Dari segi keberadaan secara material dan syarat, mahkum fiqh terdiri atas yang pertama, perbuatan yang secara material ada, tetapi tidak termasuk perbuatan yang terkait dengan syarat seperti makan dan minum. Yang kedua, perbuatan yang secara material ada dan menjadi sebab adanya hukum syarat seperti perzinaan, pencurian, dan pembunuhan. Perbuatan ini menyebabkan adanya hukum syarat, yaitu hudud dan kisos. Yang ketiga, perbuatan yang secara material dan baru bernilai dalam syarat apabila memenuhi rukun dan syarat yang ditentukan seperti sholat dan zakat. Yang keempat, perbuatan yang secara material ada dan diakui syarat serta mengakibatkan adanya hukum syarat yang lain seperti nikah, jual beli, dan sewa menyewa. Mukallaf mengetahui secara pasti bahwa taklif tersebut datang dari pihak yang berwenang membuat taklif dan pihak yang diyakini. Mukallaf wajib diikuti hukumnya. Dalam hal ini, pihak yang berwenang memberikan taklif adalah Allah dan Rasulnya. Dan pengetahuan ini mendorong mukallaf untuk mematuhi dan mentaati perintah Allah dan Rasulnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman semua, saya sendiri Raihan Gunawan Sejahtera akan mempresentasikan apa itu tentang mahkum alaih. Nah, baiklah, kita sekarang akan membahas tentang apa itu mahkum alaih. Mahkum alaih atau disebut dengan subjek hukum ataupun disebut dengan mukallaf ialah seseorang yang dikenai kitab Allah Ta'ala di mana perbuatannya telah dikenai atau diperhubungkan dengan syariat hukum atau hukum syariat. Nah, mukallaf juga ialah orang yang telah dianggap mampu bertindak hukum, baik tindakan tersebut berhubungan dengan perintah Allah ataupun larangan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian adapun syarat-syarat bagi orang yang mukallaf, yang pertama yaitu ia mampu memahami dalil-dalil taklif. Itu dia mampu memahami nas-nas hukum yang dibebankan kepadanya, baik itu dari Al-Qur'an maupun dari As-Sunnah. Kemudian yang kedua yaitu mukallaf adalah orang yang ahli dalam suatu perkara ataupun bidang. Jadi dia itu layak dan pantas untuk dibebani dalam suatu hal yang menjadi tanggung jawabnya ke depannya. Seperti itu. Kemudian taklif. Apa itu taklif? Taklif secara harfiah atau secara etimologi ialah pembebanan atau beban. Nah, kalau ditinjau dari aspek terminologinya, taklif ialah pembebanan suatu kewajiban kepada seseorang dengan pengertian menghendaki adanya suatu perbuatan yang terkandung di dalamnya suatu kesukaran. Seperti itu teman-teman. Jadi taklif itu ialah beban. Nah teman-teman, sekarang kita masuk kepada ahliyah. Nah, apa itu ahliyah? Ahliyah secara harfiah ialah kecakapan menangani suatu urusan. Nah, misalnya seseorang yang memiliki kemampuan dalam suatu bidang, maka ia dikatakan cakap ataupun layak dalam menangani bidang tersebut. Seperti itu. Nah, jika ditinjau dari aspek terminologinya, dapat dikatakan bahwasanya ahliyah ialah kelayakan atau kecakapan atau kemampuan seseorang untuk memiliki hak-hak yang ditetapkan baginya atau untuk menunaikan kewajiban agar terpenuhi hak-hak orang lain yang dibebankan kepadanya, atau untuk dipandang oleh sah oleh syarat perbuatan-perbuatannya. Nah, kemudian ahliyah pun juga terbagi dua nih teman-teman. Yang pertama yaitu ahliyah ada. Apa itu ahliyah ada? Yaitu kecakapan bertindak hukum bagi seseorang yang dianggap sempurna untuk mempertanggungjawabkan apa yang ia perbuat, baik konsep perbuatan yang ia perbuat ialah bentuk negatif ataupun bentuk positif. Nah, kemudian ada namanya ahliyah al-wujub. Apa itu ahliyah al-wujub? Ialah sifat kecakapan seseorang untuk menerima hak-hak yang menjadi haknya, tetapi belum mampu untuk dibebani seluruh kewajibannya. Nah, ulama pun membagi ahliyah al-wajib menjadi dua bagian. Yang pertama yaitu ahliyah al-wujub al-naqisah, kemudian ada ahliyah al-wujub al-kamilah. Apa itu ahliyah al-wujub al-naqisah? Ahliyah al-wujub al-naqisah ialah seorang manusia untuk menerima hak tetapi tidak menerima kewajiban, atau kecakapan untuk dikenai kewajiban tetapi tidak pantas menerima hak. Contohnya, seorang janin yang berada dalam perut ibunya. Nah, seorang janin itu mempunyai hak. Di antara haknya itu keturunan dari ayahnya, kemudian waris dari pewarisnya, kemudian wasiat, kemudian wakaf yang ditujukan kepadanya. Nah, namun dia masih belum dibebankan atas kewajiban-kewajiban atasnya gitu. Atau dia masih tidak mampu untuk melakukan kewajiban-kewajibannya, seperti itu. Nah, kemudian ada ahliyah al-wujub al-kamilah. Apa itu? Ahliyah al-wujub al-kamilah ialah kecakapan berhak secara sempurna.
yaitu kecakapan seseorang di samping untuk mendukung hak-hak diperuntukkan baginya, juga kecakapan untuk mendukung hak-hak yang dibebankan kepadanya, yakni untuk menunaikan kewajiban-kewajiban agar terpenuhi hak-hak orang lain atas dirinya. Contohnya, seorang ayah yang harus menafkahi istri dan anak-anaknya. Lalu kita masuk kepada penghalang atau awarid. Awarid ini teman-teman terbagi atas dua bagian. Yang pertama yaitu awarid samawiyah, yang kedua awarid muktasabah. Awarid samawiyah ialah halangan datangnya dari Allah, bukan dari manusia. Contohnya gila, lungu, sakit dan berkelanjutan dan seterusnya. Kemudian awarid al-muktasabah ialah halangan yang disebabkan oleh perbuatan manusia itu sendiri, Contohnya mabuk, kemudian terpaksa, kemudian di atas kemampuan orang lain ataupun yang lainnya. Sekian, terima kasih. Baik, di sini selanjutnya saya akan menjelaskan materi yang terakhir, yakni mengenai hakim. Definisi hakim menurut syara adalah ketetapan Allah yang berhubungan dengan perbuatan mukallaf dalam bentuk tuntutan, pilihan, dan ketentuan. Di dalam usul fikih, hakim merupakan persoalan yang sangat penting. Mengapa sangat penting? Karena itu berhubungan dengan pembentuk hukum syara yang memutuskan tentang hukum taklif dan pembuat hukum dalam syariat Islam. Dan di dalam Islam pun tidak ada syariat kecuali dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik merupakan yang berkaitan dengan hukum taklif maupun yang berkaitan dengan hukum wad'i. Sedangkan pengertian kedua tentang hakim tersebut, ulama usul fikih pun membedakannya menjadi dua bagian. Yang pertama, sebelum Nabi Muhammad SAW diutus menjadi Rasul. Ulama usul fikih pun berbeda pendapat tentang siapa yang menemukan, memperkenalkan, dan menjelaskan hukum sebelum diutusnya Nabi Muhammad menjadi Rasul. Dari golongan ahlu sunnah wal jamaah pun berbeda pendapat bahwa pada saat itu tidak ada hakim dan hukum syara, sementara akal pun tidak mampu mencapainya. Karena itulah Allah Subhanahu wa Ta'ala yakni ialah hakim dan yang menjelaskan hukum dari hakim yakni syara. Selanjutnya yang kedua ialah setelah Nabi Muhammad diangkat menjadi Rasul dan menyebarnya dakwah Islam. Para ulama usul fiqh sepakat bahwa hakim adalah syariat yang turun dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dibawakan oleh Rasulullah SAW. Dengan apa yang telah dihalalkan oleh Allah, hukumnya halal. Yang dihalalkan itulah yang disebut tahsin. Apa itu tahsin? Tahsin ini yakni yang di dalamnya terdapat kebaikan. Kemudian selain itu juga ada juga qobih. Qobih ini yakni segala sesuatu yang diharamkan oleh Allah yang di dalamnya terdapat kerusakan bagi manusia. Cukup sekian penjelasan dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh moderator kami. Waktu dan tempat dipersilahkan. Usai sudah presentasi kelompok kami pada hari ini. Mohon maaf apabila banyak kekurangan dalam presentasi kami pada kali ini. Terima kasih untuk teman-teman dan dosen yang sudah menyimak presentasi kami. Untuk pertanyaan bisa ditulis di komentar di bawah ini. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.